So anyway, itu tadi sebagian curhatan saya, dan sekarang ini saya akan ngomong kenapa kok akhirnya saya memutuskan membuat grup baru sendiri, dan ya mungkin sesekali mau ngintip-ngintip di MAP lah, karena grup MAP ini yaitu yang menurut saya tadi saya bilang lucu, karena apapun yang kalian omongin sekarang, misalkan kayak jangan bahas entitas yang sudah legal, yang sudah punya legalitas dan segala macam, itu saya sudah ngomong 2 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun yang lalu ketika saya ngomongkan ini, kalian mencerca saya gitu. Itu termasuk ketika saya ngingetin jangan kasar-kasar, maksudnya jangan cross the line lah, karena rawan sekali dilaporkan dan grupnya ditutup. Tapi kalian nggak mau denger, kalian tetap merasa aku belain polisi dan segala macam. Akhirnya bener kan, grup MAP yang pertama akhirnya ditutup gitu. Karena dia ngelaporin, dan dia bisa ngelaporin karena dia punya bukti bahwa MAP melakukan pelanggaran kasar dan segala macam gitu. Dan kalian melakukan hal yang sama lagi sekarang gitu. Dan saya selalu mengingatkan itu. Dan ketika saya mengingatkan, saya diserang seakan-akan saya musuh. Dan kalau nanti grupnya dibredel dan tutup lagi, saya juga jadi bagian dari tertuduh ngikut itu. Saya nggak ngapa-ngapain aja dituduh mau menghancurkan dan membunuh MAP kok. Maksudnya, come on man. Cuma seorang Peter gitu, saya seorang diri, dan kalian gempur saya segitu banyak, saya tetap gak bergeming. So anyway, sebentar, ini saya udah nulis poin-poin yang saya mau sampaikan di sini. Semoga nggak lupa. Ini termasuk surat cinta saya terhadap sebagian member-member MAP. Di MAP itu, menurut saya sekarang, sorry ya, bukan lagi grup edukasi, bukan lagi masyarakat anti ponzi, tapi kalian adalah grup yang manipulatif and provokatif. Karena kalian dengan kesadaran kalian sendiri menggiring opini untuk orang membenci sesuatu yang kalian mau. And I'm being serious of that gitu. Dan kalian sendiri mengakui bahwa menggiring opini nggak apa-apa kok. Moderatornya sendiri mengakui menggiring opini nggak apa-apa. Permasalahannya adalah kalau kalian orang bener, kalau kalian emang punya integritas dan punya hati, I'm totally fine with it. Permasalahannya adalah kalian nggak seperti itu. Salah satu contohnya adalah saya sendiri. Ada banyak sekali penggiringan opini yang kalian lakukan supaya orang-orang tergiring opininya bahwa saya adalah penganut ponzi, saya adalah pembela ponzi, dan itu berhasil. Akhirnya banyak orang benci saya di sana. Banyak orang yang ketika saya komen selalu ngata-ngatain saya dan segala macam dari pihak moderator segala macam, dan saya punya buktinya. Nah, penggiringan opini sebenarnya saya percaya bahwa di dunia ini ada kebaikan setiap hal ya, itu pasti punya sisi positif, punya sisi negatif, tergantung kita melihatnya di mana gitu. Nah, yang sering kalian lakukan adalah di satu keadaan kalian tuh hanya nge-share titik-titik buruknya aja. Saya nggak bicara masalah ponzi ya, saya bicara masalah yang saya di grup itu, seperti yang saya sempat posting terus cuma diambil satu bagian terus di posting, akhirnya kelihatan buruk. Dan itu namanya penggiringan opini. Itu sama kayak beberapa tahun yang lalu di Amerika itu sempat ada penelitian mengenai, mereka tuh sadar bahwa ada satu senyawa kimia yang berbahaya. Nama senyawanya kalau nggak salah dihidrogen monoksida. Nah, dihidrogen monoksida itu setelah mereka melakukan penelitian ya beberapa saat, zat ini, kalau senyawa kimia ini kalau misalnya terhirup oleh manusia itu bisa mati dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan pernah di seluruh negara zat ini itu pernah mengakibatkan jutaan jiwa tuh kehilangan nyawanya loh. Bahkan ada di satu daerah ya, saya bilang daerah orangnya lagi sehat, lagi tua, muda dan segala macam, pernah ke expose. Jadi zat ini pernah ke expose dalam jumlah besar, dan dalam waktu yang singkat 230 ribu orang ini meninggal. Nggak peduli apakah dia lagi sakit-sakitan, apakah dia lagi sehat badannya dan segala macam, begitu ke expose sama zat ini, orang itu langsung meninggal gitu. Jadi di Amerika pernah ada penelitian, pernah ada survei yang menanyakan apakah kita harus memban zat ini, dan permasalahannya adalah zat ini itu gampang banget ditemukan.
Dan ketika peneliti itu, saya coba cari ya namanya apa nanti. Dan ketika peneliti itu menyampaikan ini ke masyarakat dan memberikan fakta-fakta, dan semua fakta yang saya omongkan tadi benar ya, bahwa kalau kita terekspos menghirup zat ini nggak sampai 5 menit aja kita menghirup, kita bisa meninggal. Ini saya sambil melihat artikelnya ya, bahwa ini tahun 97, artikelnya dari James Glassman. Ini nanti saya capture aja, saya akan posting. Ini dimuat di Washington Post 21 Oktober 1997, di hydrogen monoxide unrecognized killer. Jadi dia mengatakan bahwa chemical compounds, senyawa kimia dari hydrogen monoxide di Amerika menyebabkan kematian dari ribuan orang setiap tahun. Gitu. Nah, setelah peneliti ini melakukan penelitian itu, dia melakukan survei ke orang-orang, apakah senyawa kimia ini harus di-ban. Dan karena orang-orang dengar fakta itu, orang-orang ini bilang ya emang harus di-ban senyawa ini harus di-ban gitu. Dan tahu nggak yang mengejutkan apa? Tahu nggak di hidrogen monoksida senyawa yang dimaksud itu apa? Itu adalah air. Ya air yang kita minum, air yang ada di sekitar gitu. Bener kan? Kalau kita menghirup air nggak sampai 5 menit kita meninggal gitu. Dan air ini sudah memakan korban jiwa. Tsunami di Aceh 230.000 orang meninggal kena tsunami, kena air, walaupun kondisinya sehat dan segala macam. Jadi ngerti ya arah pembicaraan saya kemana ya. Bahkan hal senetral air pun, kalau kita hanya mencomot sebagian faktanya, itu bisa jadi jelek gitu loh. Dan orang-orang yang malas berpikir, itu mereka akan gampang sekali digiring opini seperti itu. Dan itu yang terjadi di MAP sekarang gitu. Kalian ada satu fakta gede, kalian hanya ngambil satu fakta kecil, terus kalian posting di sana. Dan karena orang-orang MAP sebagian besar males mikir, mereka gampang banget kemakan. Dan itu yang saya bilang, kalian gampang banget digiring opininya. Kenapa enggak dengan bahwa ketika kalian melihat sesuatu atau mendengar satu kabar, mendengar satu postingan, melihat satu postingan, stop, takes time, do some research. Toh Google, hampir semua jawaban ada di Google, tergantung kita aja. Dan kalau kalian search di Google nggak bisa memilih pihak, apakah dia pihak baik atau pihak jahat. Google akan menyajikan semua faktanya gitu. Jadi ketika kalian kayak tadi dapat fakta di hidrogen monoksida dengan fakta kayak gitu, kalian stop, searching aja, cari aja di hidrogen monoksida itu apa. Sama halnya kalau kalian ditawarin satu ponzi, kalau kalian dengar satu kabar bahwa orang ini seperti ini, stop, jangan langsung komentar, jangan ngata-ngatain, ngebully, apalagi sampai ngedoxing. Stop, do your research dulu. Dengan demikian, bayangkan nggak kalau semua orang Indonesia ketika ditawarin sesuatu, ketika diprospek sesuatu, ketika dijanji-janjiin sesuatu, dirayu sesuatu, mereka nggak langsung kompulsif ngambil tindakan, tapi mereka stop, oke, saya akan pikirkan dulu, oke, saya akan riset dulu. Saya bisa pastikan bahwa ketika hal itu terjadi, akan jumlah korban ponzi akan semakin sedikit di Indonesia ini. Dan kalian tuh lucu tau nggak? Kalian tuh lebih suka dibohongi dengan sesuatu yang manis-manis, tapi dia musuh, daripada ada orang beneran yang benar-benar care, tapi dia jujur walaupun pahit gitu loh. Contoh sederhananya gini, ada satu leader, nggak cuma satu sih, ada beberapa leader di entitas yang dulu kalian serang. Kemudian entitasnya tutup, lalu karena entitasnya tutup, leader ini marah-marah. Leader ini penghasilannya gede, ratusan juta. Leader ini marah-marah, dia kecewa dan segala macem, terus dia curhat di MAP gitu. Tapi yang aneh adalah kalian nggak ngebully gitu loh, kalian malah menganggap dia sebagai dewa. Akhirnya dilulukan beberapa kali postingannya dia yang menceritakan curhat tentang sakit hati karena posisinya tutup, merasa ditipu dan segala macam, kalian malah jadikan topik utama gitu loh. Dan untuk beberapa saat orang ini menghiasi di pos-pos MAP gitu loh. Dan tahu kemana sekarang orangnya? Dia main entitas lain juga dong. Jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa kalian tuh sebenarnya nggak peduli sama edukasi, kalian cuma peduli sama yang kalian rasa satu kubu dan mendukung kalian gitu. Jadi kalau walaupun saya misalkan suatu saat jadi leader ponzi gede, saya punya anak buah banyak, duit saya banyak, terus tiba-tiba ponzinya tutup, kemudian saya menyerang ponzi tersebut, kalian langsung anggap saya teman gitu loh. Ngerti kan? Tapi di kemudian hari ketika ada ponzi lain, saya akan ikutan lagi gitu. Dan kalian nggak punya masalah dengan itu.
kalian lebih memilih racun yang dibungkus dengan permen daripada obat yang memang pahit. Dan kalian fine with that. Terus leader yang selama ini kalian lulukan, kalian pakai buat contoh mana? Mainnya itu lain kok, saya tahu. Dan kalian diem aja. Oke, permasalahan saya dengan grup MAP, saya sudah pernah cerita itu kan di awal dengan Edward. Oh iya, dan sama si Sultan saya pernah bilang kok bahwa emang yang ditulis. Jadi Sultan tuh pernah bikin 10 kesalahan VTube dan segala macam. Dia nulis katanya cryptocurrency, katanya gini. Dan saya setuju, saya bilang emang yang ditulis salah semua itu. Dan saya nggak tahu, padahal saya bilang gitu. Padahal Sultan bilang ini kesalahan VTube. Dan saya di bawah juga setuju, iya emang itu salah semua gitu. Salahnya di mana? Gak ada yang salah kan harusnya. Dia bilang salah dan saya bilang iya emang salah semua yang ditulis. Tapi saya diserang, kan lucu gitu maksudnya. Dia bilang 10 kebohongan VTube. Ya saya masih ingat artikelnya 10 kebohongan VTube. Katanya gini. Dan saya setuju, emang yang ditulis emang salah semua gitu kan. Terus kenapa saya diserang gitu? Hanya karena saya pernah main VTube gitu loh kan. Kan lucu. Padahal emang saya setuju VTube bukan cryptocurrency. Emang VTube bukan perusahaan iklan. Karena perusahaan iklan nggak kayak gitu loh. Nah dan lucunya itu sebenarnya di postingan Sultan ini saya udah jelaskan kepada Edward loh bahwa bilang ya apalagi yang perlu dibenerin loh. Kan kamu dapat info 9 itu dari grup Telegram, yang mana grup Telegram itu yang ngomong bukan sumber yang bisa dipercaya gitu. Yang ngomong tuh orang-orang ngawur, orang-orang asal. Makanya salah semua kan, makanya ngawur semua gitu. Jadi dan kamu nggak bisa pakai itu sebagai patokan loh. Karena ya itulah kayak yang di kasus Pi sekarang banyak orang-orang asal ngomong yang bilang 1 Pi sama dengan 4M dan segala macam. Kan kita nggak bisa pakai itu sebagai patokan gitu. Dan saat itu nggak semua VTuber juga meyakini itu. Nggak semua VTuber meyakini bahwa VP itu akan cryptocurrency. VTube itu perusahaan periklanan. Nggak semua. Beberapa di antara kita cuma doing something for fun aja gitu. Dan saya sudah menjelaskan itu ke Edward bahwa ini loh, itu salah semua karena kalian ngambil sumber dari orang yang tidak bisa dipercaya, orang random yang hanya di grup Telegram. Dan saya masih dipaksa ngasih benernya gimana. Itu kan maksudnya ada orang VTube ngomong something salah ya, saya bilang ya ini salah. Terus saya disuruh membenarkan pernyataan itu, kan konyol gitu maksudnya. Come on Edward, kamu udah ngerasa sekarang konyol kah gitu. Dia memberikan pernyataan yang salah, saya bilang ya emang yang dibilang salah semua. Dan kamu nyuruh saya membenarkan itu. Ya maksudnya, ya emang salah terus mau dibenerin gimana? Yang dibenerin lu sudah tulis sama Sultan di atas tadi. Ya dan karena kamu ngotot ya akhirnya saya ngomong. Saya nulis berdasarkan ya emang itu nggak bisa dipakai karena yang ngomong sumber yang kita nggak bisa percaya. Yang ngomong sumber apa ya? Ya orang-orang random yang nggak punya pengetahuan yang cuma asal ngomong asal bicara. Dan misalnya di mana kalau saya bilang itu salah? Saya nggak ngerti beneran. Jadi saya tuh nggak ngerti dengan logika berpikir kalian. Kenapa? Ketika saya ngomong satu hal yang sama dan ada orang lain ngomong hal yang sama, yang orang lain ngomong hal yang sama ini nggak apa-apa. Sementara saya ngomong hal yang sama, kalian sensi gitu loh. Bahkan ketika saya setuju dengan pendapat kalian juga sensi dan marah gitu. Itu kan konyol. Dan makin kesini makin terjadi banyak penggiringan opini. Pertama kali saya melihat bahwa MAP sudah berubah itu ketika waktu itu zamannya token Axis, tokennya Anang. Waktu itu saya ingat ketika ada tokennya Anang keluar, kalian sudah ngingetin. Ya, itu benar sih, kalian ngingetin bahwa jangan terbuai dengan FOMO dengan segala macam. Kalian harus pelajari roadmapnya dan segala macam. Dan itu benar. Dan akhirnya benar kan kejadian tokennya Anang turun. Dan begitu tokennya Anang turun, mungkin sebagian besar dari kalian masih ingat banyak sekali postingan-postingan di MAP yang bilang bahwa tuh kan tokennya turun harga, udah dibilangin pasti scam. Tuh kan tokennya hancur, ini pasti rug pull, ini penipuan, ini pasti apa dan segala macam gitu. Dan di sana, jadi opini yang waktu itu berkembang adalah
token asik ini itu scam penipuan karena harganya turun gitu. Dan waktu itu saya gatel terus terang, karena kalau teman-teman tahu, untuk melihat sebuah token, sebuah koin, sebuah token di dunia cryptocurrency, apakah dia penipuan apa enggak, itu nggak bisa dinilai dari hanya koin itu naik atau turun gitu loh. Naik atau turunnya sebuah koin itu biasa gitu. Tapi yang salah adalah ketika koin itu turun, terus akhirnya berkembang opini bahwa koin itu penipuan, koin itu scam, koin itu ponzi, koin itu segala macam. Itu yang salah. That's why saya bikin satu postingan di sana mengenai bahwa, dan di postingan itu mungkin nanti saya pasang di sini ya. Dan di postingan itu saya udah declare di awal bahwa saya lagi nggak sedang belain asik kok. Saya cuma waktu itu saya postingannya, mungkin teman-teman baca sendiri. Nanti saya akan bikin semua capturean ini di satu Google Drive ya, di satu Google Drive. Google Drive-nya linknya akan saya taruh di bawah, teman-teman bisa baca sendiri deh. Dan kasih tahu saya apakah tulisan saya ada yang salah atau tulisan saya emang cenderung kemana gitu. Tapi waktu itu poin saya yang mau saya omongkan waktu itu adalah bahwa untuk menilai sebuah token ini palsu atau enggak, untuk menilai sebuah token ini penipuan apa enggak, itu kita nggak bisa melihat dari harganya gitu. Bukan berarti kalau harga tokennya turun terus itu artinya token penipuan, enggak. Ada banyak faktor yang menentukan gitu loh. Tapi kalau kalian bilang bahwa harga turun tokennya penipuan, no, bukan itu. Itu waktu itu yang saya bikin. Itu waktu itu saya bikin postingannya di MAP. Dan di postingan saya itu ada beberapa orang yang nangkep poin saya gitu. Dan beberapa orang yang nangkep poin saya bahwa ya emang kayak gitu, saya senang postingan kayak gini dan segala macam. Karena emang saya mau memberikan edukasi bahwa nilai suatu koin itu scam apa enggak bisa dinilai dari harganya naik atau turun gitu. Ada banyak variabel, kita harus benar-benar mencermati itu, termasuk roadmapnya, white papernya, terus kredibilitas yang bikin siapa gitu. Kita harus mencermati semua itu. Dan ada beberapa orang yang setuju, yang nangkep poin saya, tapi yang saya heran ada satu moderator ini yang nggak nangkep poinnya, malah mikir saya belain asik. Dan saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada waktu itu moderator si Adi Wirawan, waktu itu dia masih moderator, dia ngata-ngatain saya belain asik gitu loh. Dan dia malah nggak cuma ngata-ngatain, dia nuduh saya main asik, saya udah terlanjur beli terus nyangkut dan segala macam, dan terus terang swear to God, kalian minta saya sumpah dan segala macam, saya nggak pernah beli token asik dan saya nggak tertarik beli loh. Dan karena omongan kayak gitu, dan karena omongan moderatornya gitu, akhirnya banyak yang kemakan opininya bahwa oh iya, Peter ini emang belain asik karena dia nyangkut, karena dia apa dan segala macam. Dan komen-komennya gitu, nyangkut ya bang. I mean, maksudnya ini kayak yang kalian mau giring opini bahwa koin turun artinya scam gitu. Jadi kalau one day ada koin yang kayak sekarang harga koin semua turun, terus itu artinya scam semua gitu. Kalian mau bikin masyarakat kita berpikir seperti itu kan? Kalau kalian mau berpikir kayak masyarakat kayak gitu ya, terusin aja, masyarakat kita kan tergoblok dulu. Dan kalau masyarakat kita tergoblok, kita nggak akan bisa menghapus ponzi dari dunia ini. Kita nggak akan bisa menghapus korban ponzi di Indonesia karena masyarakatnya masih goblok. Dan kalian mau memelihara kebodohan itu supaya masyarakat kita gampang digiring opininya. Dan saya marah. Nah, ketika itu si Adi Wirawan ya itulah ngata-ngatain saya di postingan itu segala macem. Dan untuk seorang moderator bilang saya goblok-goblokin orang, padahal aturan grup udah jelas, gak boleh ngomong kasar, gak boleh menyerang orang, tapi moderatornya sendiri seperti itu. Dan kalian gak ada yang melakukan apa-apa, karena itu teman kalian yang melakukan. Dan konyolnya gini, mungkin beberapa orang moderator atau admin sendiri, ketika mereka membaca bahwa ada postingan koin turun artinya scam dan segala macam, mereka sadar itu salah dan postingannya dihapus. Jadi waktu itu Adi Wirawan minta bukti, mana bukti postingannya? Dan ketika saya cari lagi bukti postingannya hilang. Ya gimana nggak hilang kalau dihapus, kalau di remove gitu. Dan tapi saya tahu pernah ada yang nulis gitu, dan mungkin kalau kalian ngejamanin zaman-zaman asik, kalian pasti pernah ngeliat lah postingan kayak gitu. Dan si Adi Wirawan minta bukti, minta segala macam. Nah saya nggak bisa ngasih bukti, kalau postingannya udah hilang. Terus akhirnya itu pertama kalinya saya disuspend dari grup MAP hanya karena saya ngomong sesuatu yang benar.
Dari situ saya pertama itu trigger pertama saya bahwa kayaknya udah ada yang nggak beres di MAP. Ketika orang memberikan satu informasi yang objektif, orang yang informasi yang benar, mereka nggak mau terima gitu. Mereka tetap ingin menjaga supaya orang-orang hanya mendengarkan mereka gitu. Jadi berangkat dari kasus itu, yang saya harus terima kasih sama si Adi Wirawan juga, dan kayaknya sekarang udah diturunkan jadi bukan moderator lagi dia. Dan berangkat dari kasus itu saya belajar bahwa setiap kali saya melakukan sesuatu di MAP, saya harus capture untuk bukti, dan that's why setelah itu saya capture. Jadi Om Titus, tujuan saya capture sebenarnya bukan untuk menghancurkan MAP, enggak, tapi untuk melindungi diri saya sendiri kalau sewaktu-waktu kalian minta bukti, dan terbukti kan. Bro Titus juga pernah minta bukti ke saya bisa kasih buktinya, dan beberapa teman-teman admin yang lain yang ngomong mana buktinya dan segala macam, saya selalu bisa kasih buktinya, karena apapun yang saya omongkan saya selalu punya bukti. Dan si Timbul Semarang ini minta bukti, mana buktinya, ya sebenarnya siapa moderatornya, dan ketika saya berhasil kasih buktinya, semua diem, nggak ada yang bisa jawab, karena buktinya ada. Saya balik lagi seperti yang saya bilang, apapun yang saya omongkan itu saya punya datanya. Apapun yang saya omongkan itu karena saya punya pengetahuan. Saya kalau nggak tahu sesuatu, saya nggak berani ngomong. Justru karena saya tahu sesuatu, saya berani ngomong. Justru karena saya pernah lihat sesuatu, saya punya datanya, saya ngomong. Jadi pada suatu saat kalian minta datanya, saya bisa kasih jepret. Dan saat itu terjadi, kalian semua diem. Terus pengecut itu, ya apa itu namanya kalau bukan pengecut? Makanya aku bilang, ya termasuk ya moderator itulah. Satu moderator yang saya hormati dulu diem karena nggak tahu, mungkin mereka tahu mereka salah, ya nggak tahu lah. Oke. Itu pertama kalinya saya tadi udah bilang ya bahwa kalau berdebat di komen dan segala macam itu hal yang biasa. Tapi kalau disuspend hanya gara-gara saya ngomongin sesuatu yang benar, itu pertama kalinya. Dan itu pertama kalinya saya sudah kalau bahasa orang Jawa itu jedek gitu loh, kayak ada sesuatu yang salah di grup MAP. Dan berikutnya adalah terjadi lagi beberapa kali saya ngingetin, ngomongin tentang suatu hal yang benar, termasuk yang ini, jauh sebelum itu saya sama Ishak Antoni, kita sering tuh kontek-kontekan masalah VTube ya. Gini deh, saya akan bahas per orang deh biar lebih enak, jadi nggak terlalu lompat-lompat. Oke, si Adi Wirawan sudah tadi ya, Sekarang saya akan bahas si Ishak Antoni nanti aja, karena saya punya khusus buat Ishak Antoni. Nah, sekarang saya akan membahas masalah si Arjuna AN dan Titus.